Sekarang baru masuk kepada kitabnya. Yang keenam yaitu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Setelah orang yang bersabar itu siapa? Yaitu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah orang yang bertakwa, ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Dalilnya adalah Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Sekarang sebelum kita membedah bagaimana kemudian takwa, bagaimana keutamaannya, mari kita kemudian membedah terlebih dahulu. Kenapa dinamakan itu takwa? Ya. Maka sesungguhnya fahami dulu apa itu artinya ketakwaan. Karena banyak di antara kita yang mendengar kata takwa, tapi ternyata di antara kita tidak paham artinya ketakwaan itu apa. Padahal tidak ada kalimat yang paling sering kita dengarkan kecuali adalah salah satunya adalah ketakwaan. Berapa banyak kita sering berkata di dalam khutbah, berapa banyak kita sering dengarkan di dalam majelis, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kita bedah dulu definisinya secara istilah, ya, supaya kemudian kita mampu memahami ketika kalimat itu terdengar oleh telinga kita dan terdengar oleh kita di dalam satu kesempatan. Saya akan pilihkan, ya, pengertian takwa sebagaimana pengertian yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Walaupun kemudian pengertian takwa ini banyak, tapi saya pilihkan salah satu di antara pendapat-pendapat yang ada. Kalau kita kembalikan kepada semuanya para ahlul ilmi, maka akan panjang. Tapi saya pilihkan pendapatnya Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya, apa itu takwaan? Maka kemudian beliau, Ali bin Abi Thalib mengatakan, at-taqwa, takwa itu ada 4 unsur. Yang mana kalau kemudian orang memiliki 4 unsur itu, maka dia telah mendapati dirinya bertakwa. Tetapi apabila kemudian orang tidak mendapati 4 unsur itu dalam kehidupannya, maka pastikan dia belum bertakwa kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kemudian di situ kita mengetahui apa definisi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjelaskan, takwa itu yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Yang pertama kata beliau Ali bin Abi Thalib, yang dinamakan ketakwaan itu yang pertama al-khawfu minal jalil. Kamu takut kepada Allah. Nah, jika seseorang yang kemudian mereka bertakwa kepada Allah, sifat yang pertama yang dimiliki di dalam hidup mereka itu ketakutan mereka kepada Allah. Tentunya kita paham apa bedanya takut kepada manusia dan takut kepada Allah. Takutmu kepada manusia menjadikan kamu berlari dan kabur darinya. Itu takutmu. Takutku kepada manusia menjadikan kita lari dari manusia itu. Ada yang kedua, takutnya kita kepada Allah. Apa bedanya? Takutmu kepada Allah, semakin besar takutmu, maka sesungguhnya semakin besar kamu mendekat kepada Allah. Orang yang takut meninggalkan yang syubhat. Orang yang takut meninggalkan yang haram. Orang yang takut membangun malamnya. Orang yang takut menjaga ketaatannya dalam setiap perintah yang Allah bebankan kepada dirinya. Maka kemudian Syekh Shalih Munajjid hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Silsilatu A'malil Qulub, maka beliau mengatakan takutnya manusia di dalam ketakwaan itu ada 3. Dan kemudian orang yang bertakwa betul-betul harus menempatkan sesuai dengan prioritasnya. Kita sering disebut ketika kita mendengar kata takut zina, betul. Kita takut khamr, ya. Tapi ternyata itu merupakan peringkat takut yang paling rendah, yaitu takut kepada dosa besar. Tapi takut yang paling tinggi prioritasnya itu apa? Maka kemudian Syekh Shalih Munajjid menerangkan takut yang pertama al-khaufu minasyirki. Yang pertama itu apa? Takutnya kita kepada kesyirikan. Ini merupakan perkara yang pertama, prioritas. Sebagaimana takutnya para nabi dan para rasul bukan hanya kepada dosa besar, tapi paling besar takutnya mereka adalah takutnya mereka kepada dosa kesyirikan dan dosa kekufuran. Kenapa ini menempati posisi yang paling tinggi? Karena banyak orang yang takut kepada dosa-dosa besar, tetapi ternyata dia nyemplung kepada dosa-dosa, tapi nyemplung kepada kesyirikan tanpa disadari. Mungkin karena belum berilmu, belum sampai kepadanya hujah, sampai kemudian akhirnya dia takut kepada dosa besar tapi tidak sadar melakukan kesyirikan. Padahal di antara perkara yang paling banyak menyebabkan seseorang di akhir zaman hilang imannya itu adalah perkara kesyirikan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam satu riwayat Muslim, wa ma antum fisyirki illa kasya'ratil bayda fil jildi saudil aswadi.
Rasulullah SAW itu menerangkan, tidaklah kalian umatku di akhir zaman nanti, tidaklah mereka kemudian nanti kecuali kebanyakan dari mereka itu jatuh di dalam kesyirikan. Perumpamaan mereka yang jatuh dalam kesyirikan, kata Rasulullah SAW, sebagaimana domba yang berwarna hitam legam, dari moncongnya sampai kemudian ekornya hitam semuanya. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, lalu ada garis putih, ya, garis putih sedikit. Maka hitamnya domba itu, kata Nabi, ini kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, hitamnya domba itu menggambarkan umatku yang jatuh di dalam kesyirikan. Adapun garis melintang putih yang sedikit menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Masya Allah. Jadi sampai Nabi itu menggambarkan dengan permisalan supaya gampang untuk kita wujudkan. Ternyata perumpamaan umat yang jatuh di dalam kesyirikan itu sebagaimana domba hitam. Kalau kita susah membayangkan domba, ambil aja kucing, Pak. Kucing hitam, lalu kemudian ada tembelong putihnya. Maka kemudian hitamnya kucing itu, kata Rasulullah, itu kemudian menggambarkan umat yang jatuh dalam kesyirikan. Adapun tembelong putih yang sedikit menggambarkan umatnya Nabi yang selamat dari kesyirikan. Padahal kita sepakat loh, ya, tidak ada perkara yang paling cepat menghapuskan amal kebaikan kecuali adalah kesyirikan. Tidak ada perkara yang paling cepat menghilangkan ibadah kita kecuali adalah kesyirikan. Tetapi ternyata ketika kita jauh dari akidah yang benar, akhirnya banyak di antara kita yang tidak ngerti bagaimana kemudian mendudukkan kesyirikan itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Makanya ada kisah nyata, ada seorang syekh ini ngajarin kitab tauhid. Ya, ini kisah nyata saya dapatkan dalam salah satu daurah oleh beberapa masyayikh yang menyampaikan. Kemudian syekhnya ini menyampaikan kitab tauhid, kitab tentang tauhid, akidah. Kemudian mendapatkan protes dalam tanda kutip oleh para murid-muridnya. Ini kok lembaran kita ini nggak nambah-nambah? Buat kita ditambah ini, hanya di sini saja. Maka kemudian syekhnya tersenyum menjawab keluhan-keluhan dari murid-muridnya. Kemudian dia berkata, ya sudah, kalau kalian pengen ditambahkan, maka kalian saya uji dulu. Besok kita ujian. Murid-muridnya menyangka bahwasanya ujian itu memang betul-betul datang dari buku. Mereka pelajari semua yang ada di buku. Mereka kemudian telaah. Mereka kemudian pelajari. Kemudian hari berikutnya syekhnya datang. Lalu kemudian syekhnya tidak menyampaikan apa-apa, cuma satu saja. Dia berkata, sana tadi saya ngelihat ada fulan dan fulanah, ada laki-laki dan perempuan masuk ke dalam sebuah rumah kosong, di mana saya lihat mereka bukan termasuk pasangan yang sudah menikah. Apa yang harus kita lakukan? Seluruh kemudian murid-muridnya itu langsung kemudian menyisingkan baju dan berkata, Syekh, ayo kita datangi, kita gerbek rumahnya, kita kemudian seret, kemudian kita bawa supaya bertobat dari dosa yang dia lakukan. Kemudian syekhnya mengangguk-angguk kepala sebagai tanda dia telah mendengar jawaban dari murid-muridnya. Hari berikutnya syekhnya kemudian datang kembali. Para murid-muridnya menyangka akan memberikan ujian ketika hari yang sebelumnya tidak jadi. Hari berikutnya ketika datang, syekhnya berkata, ini nih di sana saya melihat ada orang yang kemudian telah mengkeramatkan satu tempat, kemudian mereka memberikan sesajian kepada tempat-tempat tersebut, dan kemudian mereka sudah mulai melakukan ritual-ritual kepada tempat-tempat tersebut. Masya Allah. Apa yang kita lakukan? Murid-muridnya kemudian tidak sebagaimana ganas dalam tanda kutip hari kemarin. Mereka biasa mendengarkannya, lalu kemudian mereka berkata, ya semoga Allah memberikan petunjuk sama mereka Syekh. Semoga mereka mendapatkan ilmu, semoga mereka mendapatkan hidayah. Setelah mendengarkan jawaban yang kedua, apa yang terjadi? Syekhnya marah besar dan berkata, laqad fashiltum. Kalian ini gagal belajar akidah. Mulai sekarang belajar akidah dari awal lagi kita mulai. Kenapa Syekh itu kemudian menganggap bahwasanya murid-muridnya telah gagal? Karena ternyata murid-muridnya punya kebencian yang gede kepada dosa besar, yaitu adalah zina, dan itu sudah benar. Tapi ternyata mereka tidak punya kebencian yang besar terhadap perkara kesyirikan. Padahal ini kalau ditimbang, Pak, mana yang lebih berat di sisi Allah?
yang kedua daripada yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama orang yang berzina, maka ini dosa besar yang masih bisa diampuni oleh Allah. Dan kemudian kalau dia bertobat nasuha, maka Allah terima taubatnya insya Allah. Tapi kalau orang yang melakukan kesyirikan telah menjadikan satu tempat keramat, dia memberikan sesajian, kemudian memberikan ritual-ritual yang tidak pernah diturunkan oleh para nabi dan rasulnya, lalu kemudian membawa ini sampai mati apa yang dia yakini, sudah disampaikan ilmu kepadanya tetapi tidak bergeming dia dari kebiasaannya itu, maka ketika mati dia membawa kesyirikan dan tidak akan pernah diterima amal ibadah yang dia kerjakan. Walaupun dia melakukan kebaikan, kesyirikan itu ibarat api yang membakar rumah kebaikan yang dia miliki, rusak. Kenapa? Syirik itu tidak main-main di hadapan Allah. Makanya Masya Allah kita belajar, ada masalah lalat, yang satu menyebabkan orang masuk surga, yang satu menyebabkan orang masuk neraka gara-gara lalat, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, lalat, L-A-L-A-T, lalat. Yang mana kita ngerti ya lalatnya baru muter-muter tadi. Ini kemudian ternyata Masya Allah, ini kan hewan yang sering kita usir. Kalau kemudian kita punya gelas, kita tutup. Kalau punya kita makanan, kita usir. Lalat itu kan buat status mungkin menyedihkan statusnya dia. Tapi Masya Allah, ternyata Nabi mengatakan dakhalan nas al-jannata fi dzubabin wa dakhalan nas an-nara fi dzubabin. Ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat dan ada orang yang masuk surga gara-gara lalat. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu ketika lalat ini ditempatkan pada posisi yang bernama akidah, maka lalat ini bisa berbeda membentuk nasibnya seseorang. Diletakkan dalam akidah loh ya. Kalau diletakkan dalam fikih itu lalat itu apa dalam sunnah? Masukkan ke dalam minuman, cemplungkan. Itu lalat kalau masalah fikih. Lalat ini masuk dalam ranah akidah. Dalam masalah apa? Perhatikan Rasulullah kemudian melanjutkan. Ketika ada satu kampung, mereka menyembah kepada berhala. Kampung ini mengalami kejayaan yang luar biasa, kekuatannya besar. Lalu kemudian akhirnya mereka membuat kesepakatan seluruh penduduk kampung itu. Mereka berkata, tidak boleh ada satupun orang yang melewati kampung kita, tidak boleh ada satupun orang yang melewati kampung kita, kecuali mereka harus berkorban kepada kampung kita untuk Tuhan berhala yang kita sanjung, karena telah memberikan barokah kepada tempat kita, kampung kita. Konsekuensinya apa? Setiap perbatasan kampung ditutup sama pemuda-pemuda yang paling kuat dari kampung tersebut. Lewat satu pemuda, lewat kemudian seseorang yang pertama. Lalu kemudian diperintahkan itbah, kamu kemudian korban. Kemudian orang itu berkata, ya, ma'ing dan syekh, aku tidak punya apa-apa. Lalu kemudian para pemuda-pemuda kampung itu berkata, itbah walau bi dzubabin, kamu korban dong, walaupun hanya dengan seekor lalat. Dia berpikir cuma lalat, tapi dalam masalah korban ini akidah atau fikih? Akidah. Korban itu akidah, Pak, sama kayak doa itu akidah. Teknisnya fikih, tapi kemudian intinya itu akidah. Tidak boleh korban kita kepada selain Allah, itu syirik. Maka dia berpikir, Allah cuma kemudian lalat. Dia berpikirnya cuma lalat, dia nggak berpikir bahwasanya ini korban. Dia kemudian bunuh satu lalat, dia berikan, ini lalatmu, saya berikan kepadamu untuk Tuhan berhalamu. Diberikan izin untuk lewat. Rasulullah kemudian melanjutkan, Allah menakdirkan dia mati dalam perjalanan. Lalu kemudian Rasulullah berkata, an-nara, neraka untuknya, karena dia habis melakukan kesyirikan kepada Rabbnya, memberikan lalat itu kepada selain Allah. Kemudian lewat laki-laki yang kedua. Laki-laki yang kedua pun sama dengan laki-laki yang pertama. Laki-laki yang kedua ketika lewat dihadang oleh para pemuda kuat itu dan berkata, nggak boleh ngelewatin kampung kami sampai kamu korban. Lalu kemudian jawaban pemuda yang kedua itu apa? Dia mengatakan, la natbah illa lillah, kami tidak mau berkorban kecuali hanya untuk kepada Allah semata. Pernyataannya ini, perkataannya ini, sikapnya ini membuat marah para pemuda-pemuda kampung, diseret, dipukuli, ditendang, berakibat kepada kematiannya. Rasulullah kemudian berkata, dakhalal jannata bi dzubabin, masuk surga disebabkan nolak untuk memberikan lalat. Tetapi kemudian dia menolak karena menjaga akidahnya, Allah masukkan ia ke dalam surga. Ini akidah. Ini akidah. Masya Allah. Jadi disinilah kita mengetahui kita tidak mungkin akan takut kepada syirik, Pak, kalau kita tidak belajar akidah dengan tuntas. Kenapa? Karena membenci itu dimulai dengan ilmu. Kalau orang di luar sering berkata tak kenal maka tak sayang, sama. Kalau kita tidak belajar akidah, kita tidak akan pernah membenci kesyirikan. Dan ingat loh, orang yang berbuat syirik itu tidak selalu zalim. Kadang-kadang orang yang berbuat syirik itu tampaknya baik.
Jangan pernah ya Pak kita bayangkan yang namanya syirik itu Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun tak. Enggak. Yang namanya orang yang berbuat syirik itu contohnya ada Abu Thalib, itu juga berbuat syirik. Ada Abdullah bin Jun'an. Abdullah bin Jun'an ini siapa? Orangnya baik, suka menyambung tali silaturahmi, suka kemudian memuliakan tamu. Yasilur rahim, nyambung tali silaturahmi. Yukrid dhaif, memuliakan tamu. Yafukul ani, suka membantu orang yang datang. Bahkan dikisahkan dalam satu riwayat, dia punya piring yang gede, khusus piring ini. Piring ini khusus dia pakai untuk memuliakan tamu. Keluarganya tidak boleh ada yang pakai. Karena apa? Karena memuliakan tamu. Insya Allah. Kita belajar sunnah aja belum tentu punya piring khusus untuk memuliakan tamu. Ini dia punya piring khusus untuk memuliakan tamu. Tapi Masya Allah ketika meninggal dunia, siapa yang kemudian bertanya-tanya tentang status kematiannya Abdullah bin Jun'an? Sahabat-sahabat itu bertanya-tanya. Kenapa? Karena mereka mendapati Abdullah bin Jun'an itu baik. Terwakili pertanyaan mereka oleh ibunda Aisyah. Aisyah yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana Abdullah bin Jun'an? Yukrid dhaif, yasilur rahim, wa yafukul ani. Gimana kedudukannya ya Rasulullah? Dia baik banget ya Rasulullah, muliakan tamu, menyambung tali silaturahmi. Banyak sahabat yang mendapatkan bantuan dari dirinya. Karena Abdullah bin Jun'an itu tidak kayak Abu Jahal. Tapi dia tetap berbuat syirik kepada Allah. Apa jawaban Nabi? Singkat, padat, tapi tentang masa akidah. Finnar. Dia berada di neraka. Kenapa? Ini masalah akidah. Makanya Masya Allah, tauhid ini Pak, coba kita kemudian saya tanya, tidak usah dijawab ya. Pertanyaan saya adalah, buku akidah apa yang sudah kita baca dari Ghilaf sampai Ghilaf, dari halaman pertama sampai halaman terakhir? Tidak usah dijawab, nanti saya takutnya sedih. Coba kita tanya sama diri kita. Kita selalu mendengar, oh inti dakwahnya para nabi itu akidah. Oke, khair insya Allah, kita terima, nakbal, kita terima. Saya tanya sama antum, sudah belajar akidah apa? Kitab apa tauhid yang telah antum pelajari dari awal sampai akhir? Padahal Masya Allah, para sahabat itu diajari akidah itu berapa tahun Pak? 23 tahun. Kan berkali-kali saya ngomong ini, 23 tahun. Kalau kemudian para sahabat 23 tahun, kalau kita KB-nya KB1 butuh berapa? 46 tahun. Itu kalau KB1. Kelihatannya kita bukan KB1 ini. KB10 aja masih lumayan. Kalau kita KB10-nya para sahabat berarti butuh berapa? 230 tahun untuk belajar akidah. Akidah itu bukan hanya persoalan ketika kemudian kita paham dalil, enggak. Akidah itu dalil yang benar, dalil yang sahih, membentuk hati dan membentuk jiwa yang benar, itu namanya akidah. Kenapa? Banyak orang yang mampu untuk memahami dalil, tapi belum tentu terbentuk dalam karakter hatinya ketika berakidah kepada Allah. Masya Allah. Makanya saya diceritakan salah satu ikhwan, ada salah satu di antara dokter akidah yang kemudian datang ke salah satu tempat perjuangan. Kemudian tiba-tiba bersama anak kecil. Tiba-tiba mendengar suara kemudian serangan dari musuh-musuh Allah. Langsung kemudian dia lari tunggang langgang. Anak kecilnya hanya kemudian duduk tak. Orang yang sudah lama belajar akidah itu heran melihat anak kecil itu. Kemudian setelah serangan itu reda, dia menghampiri anak kecil itu dan berkata, kok tadi kamu tidak ikut sama saya nak? Kan tadi ada suara serangan. Lalu kemudian anak kecil itu berkata kepada orang itu yang sudah lama belajar akidah, setiap peluru, setiap rudal itu sudah ada namanya masing-masing. Jadi kalau memang itu bukan nama saya, kalau itu bukan milik saya, ya saya tidak perlu takut. Saya cuma ikhtiar di sini saja. Tidak perlu kesana. Walaupun kesana kalau memang itu namamu di sana, ya pasti kena. Masya Allah. Kemudian beliau menuliskan itu di salah satu blognya beliau dan berkata, saya lama belajar dalil, tapi saya baru belajar tauhid dari anak kecil yang saya temui. Masya Allah. Ini loh akidah, bukan hanya dalil, tapi memang dari dalil dulu. Dalilnya harus sahih, dalilnya sesuai dengan perkataan Nabi, para sahabat ketika mereka menjelaskan tentang akidah itu bagaimana. Tapi yang paling penting setelah belajar dalil itu apa? Membentuk karakter kita. Kadang-kadang kita belajar akidah lama Pak, tapi kadang-kadang kita bingung terhadap konteks akidah dalam kehidupan. Ini ada konteks teman saya dulu di Fakultas Syariah, diberikan nasihat sama temannya di sampingnya, lagi membuka kitab tauhid, Qaulul Mufid itu kitab tauhid itu. Lagi buka kitab,
Kemudian saya ada di samping yang sebelah sana. Kali buka kitab tauhid, kemudian dia ngeluh, istri saya sakit, kemudian hari ini juga saya harus bayar kos-kosan. Ya, gimana ini? Mukafaah belum turun. Bapak tahu mukafaah? Mukafaah itu beasiswa. Kalau dulu di Fakultas Syariah kita dapat beasiswa sebulannya 600.000. Ini mukafaah belum turun, istri sakit, bayar kos-kosan, gimana gitu. Kemudian temannya satunya apa? Ngomongnya, Masya Allah, saya ingat itu. Teman saya yang satunya ngomong, antum itu lagi buka kitab akidah. Loh kok bisa-bisanya antum ragu sama rezeki yang nanti Allah berikan sama antum? Tutup dulu buku akidahnya kalau kayak gitu. Masya Allah. Karena antum ternyata paham dalilnya tapi tidak paham bagaimana mengimani apa yang ada di dalam buku itu. Masya Allah. Saya tuh dengar ketawa. Yang diingetin, alhamdulillah orangnya baik, orangnya soleh, diingetin. Kemudian dia istighfar, astagfirullah. Ternyata banyak ya dari kita yang paham dalil tapi belum tentu kita ngerti tentang akidah. Tapi disitulah kita kembali. Takut itu yang pertama, takut kepada kesyirikan. Kita tidak mungkin takut kecuali ketika kita belajar akidah yang benar. Apa yang takut yang kedua? Apa takut yang ketiga? Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya, insya Allah. Kita baru membahas definisi takwa. Ibarat perjalanan kita masih panjang banget, tapi tidak apa-apa. Tapi setidaknya kita mulai mengerti sifat yang keenam, orang yang dicintai oleh Allah setelah orang yang sabar, orang yang bertakwa. Kenalilah bagaimana definisi orang yang bertakwa supaya kemudian kita paham ketika kalimat itu terdengar oleh telinga kita. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan barokah dalam kehidupan kita. Kita buka dengan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Salam. Kenapa? Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya menghormat bendera? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana posisi seseorang itu yang mengaku Islam tapi mati dalam keadaan jahil? Apakah ada uzur? Ya. Makasih. Bismillah. Yang pertama tentang masalah hormat kepada bendera, ini masalah yang cukup besar, yang mana saya belum punya kemampuan ilmu untuk menjawabnya. Tapi di antara perkara yang saya pernah disampaikan oleh para ahlul ilmi, apapun bentuk penghormatan ketika diiringi dengan kepatuhan dan ketundukan kepada benda tersebut, maka ini termasuk perkara dosa. Karena tidak ada ketundukan dan kepatuhan kita kecuali hanya kepada Allah semata. Adapun konteksnya ketika disebut kata bendera, lebih layak yang menjawab adalah ahlul ilmi yang mumpuni dalam masalah tersebut. Tapi kalau saya lebih memilih untuk menghindari perkara apapun apabila diiringi dengan bentuk ketakziman, bentuk kemudian ketundukan kita kepada selain Allah, dihindari untuk menjaga bagaimana kemurnian ibadah kita hanya kepada Allah semata. Kita ambilkan contoh Pak, kias yang gampang saja. Kita ini kalau mengatakan terserah kamu boleh atau tidak boleh, boleh atau tidak. Misalkan saya ditanya, Ustadz mau kemana? Saya mau ke Bekasi. Saya ikut boleh atau enggak? Terserah antum. Boleh atau tidak? A. Boleh. B. Tidak boleh. C. Boleh. Kadang-kadang tidak boleh. Yang mana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Dalilnya apa? Boleh atau tidak boleh? Pak Farid, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Berdasarkan ilmu atau prasangka? Dalam urusan ini Pak, tidak boleh Pak. Mana dalilnya Ustaz? Dalam riwayat Muslim. Bagaimana konteksnya? Begini. Rasulullah pernah diingetin sama orang Yahudi mengatakan, innakum tusyrikuna billah taquluna ma sya'allah wa syi'ta. Kalian itu berbuat syirik dalam ucapan wahai Muhammad. Kalian itu suka mengatakan, sahabat kalian, sahabat kamu itu loh, suka mengatakan terserah Allah dan terserah kamu. Tidak boleh. Karena di situ ada wawu. Itu
Itu berarti menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Itu loh Yahudi. Yahudi itu pinter. Saking pinternya, syirik kecilnya ketahui, tapi syirik gede yang dia lakukan dia nggak sadar. Itu orang Yahudi. Padahal dia buat syirik berbuat syirik, ngangkat Uzair jadi anaknya Allah kok. Tapi tidak sadar, itu Yahudi. Jadi jangan kira Yahudi itu buruk, enggak, mereka itu ngerti, makanya mereka mendapatkan gelar apa? Maghdub, ngerti tapi tidak mau beramal. Itu orang Yahudi. Maka kemudian Nabi nerima, itulah Nabi, tidak taklid. Memang betul yang disampaikan betul, tidak ada masalah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa kepada sahabat? Fa'amarahum ayyakulu insyaallah masyaallah summa syi'ta. Nabi kemudian mengatakan, kalau kalian mengatakan terserah itu jangan mengatakan terserah Allah dan terserah kamu, karena dan itu wawu. Wawu itu wawul ataf. Wawul ataf itu menyamakan ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Paham atau tidak paham? Pokoknya begitu, paham tidak paham. Jadi kemudian tidak boleh. Makanya diganti dengan summa. Kalau summa itu apa? Summa itu menunjukkan yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Makanya kemudian para sahabat diingetin oleh Nabi, sekarang jangan katakan Masya Allah wa syi'ta, tapi katakanlah Masya Allah summa syi'ta. Masya Allah summa syi'ta, yaitu adalah demi Allah, terserah Allah, dan kemudian terserah kamu. Terserah Allah, kemudian terserah kamu. Makanya kalau kita ditanya nggak boleh mengatakan terserah. Emang dosa Ustaz? Iya kalau sudah ngerti ilmunya. Kenapa? Karena ini bagian dari akidah. Makanya kalau ditanya Ustaz, kapan nikah? Terserah Allah. Kemudian terserah yang mau nerima saya. Misalkan itu. Kapan mau ke Bekasi? Kapan mau ke Glodok? Terserah Allah, kemudian terserah antum. Itu yang benar. Panjang Ustaz? Iya panjang, tapi menyelamatkan. Daripada pendek, salah. Pilih yang mana? Kemudian WhatsApp kan jadi panjang, adalah pasang auto text saja. Kalau saya pasang auto text, terserah Allah, kemudian terserah antum. Kalau masalah sekecil itu saja, Nabi itu kemudian wanti-wanti supaya kemudian kita tidak menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Saking detailnya masalah akidah, ya kita pikirkan masalah yang lainnya. Itu masalah kecil loh. Masalah kecil. Dalam ucapan kecil menurut kita, ini besar di hadapan Allah. Tapi ternyata tidak boleh sama Nabi mengatakan wah itu tidak boleh, harus pakai summa. Apalagi masalah-masalah yang lebih besar daripada masalah itu. Paham? Yang kedua, orang yang bodoh, kapan orang yang bodoh itu dikasih udzur? Ini para ulama beda, Pak. Pertama, kalau kemudian kita bodohnya dalam kondisi memang tidak mendapatkan ilmu, contohnya di tempat-tempat yang jauh dari peradaban. Contoh nih kayak orang Mentawai misalkan, dulu sebelum datangnya para dai. Mereka itu jauh dari peradaban, Pak. Dari Padang turun lagi, naik pesawat lagi, naik perahu lagi, kemudian masuk ke dalam. Dan mereka memang tidak tahu karena belum sampainya ilmu kepada mereka, disebabkan mereka terputus dari pusat-pusat ilmu. Moga-moga mereka termasuk orang yang diudzur oleh Allah ketika mereka sudah berusaha tetapi tidak nyambung ke pusat-pusat ilmu. Tapi kalau kemudian kita hidup di satu komunitas, di situ tersebarnya ilmu, lalu kemudian kita sengaja untuk tidak mau tahu dan tidak mau belajar, tidak bisa lah disamakan dengan orang yang belajar. Kasihan betul nanti antara orang yang ngaji habis subuh duduk dengerin dengan orang yang tidur di rumah kemudian dia bangun kemudian ini oh saya nggak tahu hukumnya. Kira-kira kalau disamakan hukumnya hilang nggak sifat keadilan Allah? Hilang sifat keadilan Allah. Kenapa? Berarti sama aja dong orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar, yang malas-malesan, tidak pernah perhatian sama ilmu, kemudian dia dengan gampang mengatakan saya tidak tahu. Nggak bisa. Makanya udzur yang kedua nggak bisa dikasih udzur. Kecuali ketika mereka sudah berusaha tahu tetapi tetap mendapatkan salah, berusaha tahu tetap mendapatkan salah, moga-moga diundur. Tapi ada orang yang memang sengaja cuek sama ilmu. Makanya kemudian disebutkan oleh Allah dalam surat As-Sajdah 22, "Waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun." Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan, kemudian dia berpaling dari apa yang kami berikan peringatan, dan kemudian kelak pada waktu hari kiamat akan kami siksa mereka dengan siksa yang pedih. Berpaling itu gini loh ikhwan. I'rad itu gini. Saya datang nih ke rumahnya salah satu jamaah. Kemudian saya sudah duduk, bapak nyambut saya, "Ustadz minum apa?" Saya lagi ngomong aja. Saya tidak jawab. Saya nggak mengatakan tidak minum pak, enggak. Saya juga nggak mengatakan menolak juga enggak, diem aja, saya ngomong aja. Antum sahibul baitnya ngomong, "Ustadz minum apa? Bapak minum apa?" Saya tetap ngomong saja. Kemudian sahibul baitnya inisiatif,
dia ngambilkan air, dia ngambilkan teh, walaupun yang tadi saya minum air putih ya. Dia kemudian ngambilkan teh. Kemudian sahibul baitnya ngomong, "Ustaz, tehnya." Saya tetap ngomong aja. "Ustaz, tehnya." Saya tetap ngomong saja. Saya tidak mengatakan saya nggak suka teh, Pak. Terus jangan ganggu saya. Enggak. Saya tetap ngomong aja, cuek. Pulang, sebelum pulang, kemudian sahibul baitnya, "Ustaz, tehnya diminum." "Sudah ya Pak, jazakallahu khair, terima kasih." Pulang saya. Tehnya nggak utek-utek, tehnya nggak saya ulik-ulik. Itu namanya cuek. Allah sajadah dua-dua itu nerangin kepada siapa? Orang yang mereka itu tahu ini Quran, ini sunnah. Ini loh, ada Quran dan sunnah, ada pengajian. Ya, ayo. Ya, saya nolak Quran, saya nolak sunnah. Enggak, dia nggak ngomong gitu. Ayo ngaji. Enggak lah. Ini ada kajian nih, kita akhirnya ngerti hukum tentang masalah korban. Alah, sudahlah. Itu namanya cuek. Dan orang yang cuek, itu kemudian apakah nanti dikasih udzur? Ya tidak bisa. Allah katakan itu dalam surat Sajdah, dua-dua. Makanya saya Shaleh Fauzan dalam kitab Tauhid, nanti Bapak buka kalau punya kitab Tauhid, buka di halaman pertama. Di situ saya Shaleh Fauzan mengatakan, kalau ada orang yang sampai cuek kepada agama Allah yang diturunkan, dia ngerti ada Quran, dia ngerti ada sunnah, dia ngerti ada majelis ilmu, menyampaikan kitabullah, menyampaikan sunnah, tetapi dia sengaja tidak mau datang, disebabkan dia lebih nurutin kemauan dia sendiri. Akhirnya dia melakukan dosa besar dan melakukan kesyirikan. Orang yang semacam ini tidak secara otomatis dikasih udzur sama Allah. Kenapa? Cuek. Nah kalau langsung dikasih udzur sama Allah, kasihan kita yang sudah belajar susah-susah. Akhirnya apa? Sama kedudukannya dengan orang yang tidak pernah mau belajar. Ada nggak orang yang sengaja tidak mau belajar? Banyak Pak. Cuek sama Quran, cuek sama sunnah. Ketika disebutkan Quran dan sunnah itu biasa banget. Kelihatannya tidak ada kebutuhan dia kepada Quran dan sunnah. Tapi kalau ditanya, Muslim. Padahal kata Shaleh Fauzan, itu termasuk perkara berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika orang tidak memperdulikan apa yang Allah turunkan. Ada orang yang juga tipenya gini. Kalau ada buku, tidak mau baca, istrinya belikan. Baca Pak, bukunya bagus. Enggak, daripada saya baca nanti saya tahu, lebih baik saya tidak tahu. Loh, ini pernah terjadi kepada salah satu jamaah. Jamaah saya ada yang ngomong, "Ustaz, tahu nggak, dulu saya sebelum mendengar, alhamdulillah hidayah datang itu lewat telinga Ustaz. Dulu saya dibelikan buku sama istri saya. Itu setiap saya dibelikan buku itu saya kadang-kadang tertarik dengan judulnya itu. Saya buka dikit gitu, saya tutup lagi. Kenapa Pak tidak mau baca? Karena saya tahu Ustaz, kalau saya tahu nanti kemudian saya ngamalin. Lebih baik saya nggak tahu." Dia menikmati kebodohannya. Ini tidak bisa kita samakan dengan orang yang belajar sungguh-sungguh. Paham akhi? Barakallahu fikum. Saya kira cukup. Satu persatu sudah pada berdiri. Saya orangnya sensitif banget ini. Jadi saya anggap ini kajiannya harusnya selesai. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi. Tolong Pak beli bukunya insya Allah. Moga-moga bermanfaat insya Allah. Harga bukunya tidak lebih mahal daripada handphone kita insya Allah. Kecuali handphonenya Mito ya, tapi Mito mungkin sama. Tapi handphonenya itu Bapak kan insya Allah kan handphone yang cukup lah. Belilah bukunya. Ada bukunya, contohnya saya tidak bawa. Coba lihat. Karena saya lihat banyak yang tidak bawa. Syukran. Ini bukunya Bapak. Saya qadarullah juga tidak bawa karena ketinggalan. Ini bukunya 40 karakteristik Abdul Adim bin Badawi Al-Khalafi. Beli ini harganya tidak sampai 100.000 insya Allah. Tidak akan rugi. Kalau Bapak tidak baca mungkin anaknya yang baca. Ya. Kalau anaknya tidak baca mungkin cucunya Bapak yang membaca insya Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.